Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang matematika. Nah, di sini nanti kita akan mulai bab baru yaitu tentang limit fungsi. Nanti di awal kita akan belajar eksistensi dan juga metode penyelesaian dalam limit fungsi. Nah, eksistensi berarti kita nanti akan belajar limit itu ada atau tidak dan apa itu limit. Nah, nanti kita akan belajar dulu itu, kemudian nanti bagaimana penyelesaian limit atau metode-metode apa untuk menyelesaikan limit fungsi. Nah, kita nanti juga akan belajar itu. Kemudian untuk eksistensi limit sendiri ya, menentukan eksistensi limit fungsi aljabar melalui grafik dan tabel. Nah, kita nanti akan bahas yang tabel saja ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Nah, yang pertama diberikan fungsi f sebagai berikut ya. Nanti fx-nya adalah x kuadrat memiliki limit di titik x sama dengan 0. Nah, nanti limit nanti mendekati ya, kalau limit itu berarti mendekati sesuatu. Nah, kalau kita sketsakan dalam sebuah tabel ya, ini x-nya dan ini fungsi fx-nya. Nanti kalau limit fx mendekati 0, nah ini limit fx untuk x mendekati 0 di sekitaran x sama dengan 0. Nah, nanti berarti untuk x-nya nanti mendekati 0. Maksudnya apa? Nah, ini x tujuannya nanti 0. Berarti nanti kita akan mencari nilai-nilai pendekatannya dari sebelah kiri. Berarti nanti lebih kecil dari 0 ya, dari kiri ke kanan ya, semakin mendekati 0, dan juga dari kanan ke kiri yang sama-sama mendekati 0. Nah, nanti kita ambil satu di belakang saja, yaitu min 1 ya. Min 1 berarti nanti lebih mendekat lagi menjadi min 0,99, dekat lagi min 0,91, dekat lagi menjadi min 0,9, dan dari kanan juga dari 1 mendekati 0, dari 1, 0,99, 0,91, 0,1 dan seterusnya. Nah, nanti mendekati 0. Nah, ini kalau limit itu nilai mendekati ya. Nah, nanti untuk nilai fx-nya sendiri berarti nanti kalau kita substitusikan x-nya itu adalah min 1, nilainya 1. Kalau kita substitusikan nilainya ini, hasilnya fx-nya sekian, terus kita masukkan x-nya sekian, hasilnya sekian. Nah, ini karena kita kuadratkan nanti hasilnya adalah sekian. Nah, ini nanti bisa gunakan kalkulator ya, ini karena angkanya sangat kecil pakai koma dan juga tentunya akan sangat susah. Nah, ini sudah ada. Nah, ini tinggal dimasukkan saja nilainya sekian. Nah, ini lama-lama dia ini kan semakin mendekati, semakin kecil ya, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil mendekati 0. Dari kanan juga sama, dari 1 dimasukkan 1 nilainya 1, dimasukkan 0,99 nilainya 0,98 dan sekian, dimasukkan 0,91 nilainya 0,82 sekian, dimasukkan 0,1 nilainya 0,01. Nah, ini kan semakin lama juga semakin kecil atau semakin mendekati 0. Nah, ini dari sini bisa dikatakan ya, dari kiri mendekati 0 dan juga dari kanan mendekati 0 ya, menuju 0. Nah, gitu. Nah, ini berarti dari bisa dituliskan limit, nanti penulisannya seperti ini, limit x mendekati 0 dari kiri ya, 0 dari kiri x kuadrat itu sama dengan limit x mendekati 0 dari kanan x kuadrat. Nah, ini berarti limit kiri dan juga limit kanan itu sama. Berarti nilai dari limit x mendekati 0 dari x kuadrat itu adalah 0 sendiri, karena sama-sama dari kiri dari kanan itu sama-sama mendekati 0 ya. Itu. Nah, ini. Kemudian yang contoh kedua. Nah, ini. Kalau di sini ini juga sama, fx-nya ini, kemudian x-nya juga mendekati 0, nanti nilai x-nya juga sama, dari sebelah kiri semakin besar semakin besar semakin besar mendekati 0, dan yang dari kanan semakin kecil semakin kecil semakin kecil juga mendekati 0. Nah, nanti untuk nilai dari fx-nya atau ketika nanti kita substitusikan x ke dalam fx ini, nanti nilainya yang bawah ini. Jadi kalau dimasukkan
min 1, nilainya juga min 1 ya, karena nanti kalau kita masukkan di sini mutlak dari min 1 berarti kan 1, karena kalau mutlak berarti positif, berarti mutlak dari min 1 per min 1, berarti 1 per min 1 adalah min 1. Nah ini juga sama, nanti angkanya sama, atas bawah sama, yang atas positif, yang bawah negatif, nanti min terus ya, min 1, min 1, min 1 dan seterusnya. Nah yang ini juga sama, dari kanan ke kiri juga sama, dimasukkan 1 per 1 karena dimasukkan 0,99 berarti 0,99 per 0,99 juga 1 dan seterusnya 1 terus ya, ini konstan 1, yang ini konstan min 1. Nanti kalau dibuat grafik itu berarti nanti yang satunya dari bawah sini ya, tapi yang satunya dari atasnya sini. Jadi dia itu tidak bertemu ya, tidak membentuk suatu grafik ya. Berarti dia nanti, nah ini limit dari x mendekati 0 dari kiri dan x mutlak x per x tidak sama dengan limit x mendekati 0 dari kanan mutlak x per x. Nah ini, jadi limit kiri dan juga limit kanan itu tidak sama ya. Berarti nanti fungsi fx ini dia itu tidak mempunyai limitnya, karena ini tadi, karena tidak sama. Kalau limit kiri dan limit kanan itu sama berarti dia mempunyai limit, tapi kalau limit kiri dan limit kanan itu tidak sama berarti dia tidak mempunyai limit, seperti itu. Nah ini teorema eksistensi, berarti atau eksistensi berarti kan ada atau tidaknya limit. Berarti kalau limit x mendekati c dari fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati c dari kiri fx sama dengan limit x mendekati c dari kanan fx. Nah ini sama dengan L, berarti nilai limitnya adalah L ini. Berarti intinya limit kiri dan limit kanan itu sama. Nah angkanya itu atau perolehannya itu disebut nilai limit ya, gitu. Jadi syaratnya suatu fungsi mempunyai limit berarti harus limit kiri dan juga limit kanan itu harus sama ya. Nah ini berdasarkan teorema eksistensi limit di atas dapat dikatakan suatu fungsi f mempunyai nilai limit di titik c apabila nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Nah ini limit kiri sama dengan limit kanan, dan akibatnya karena pada fungsi, nah ini untuk fungsi yang kedua tadi fx sama dengan mutlak x per x di atas diperoleh, nah ini limit kirinya min 1 sedangkan limit kanannya 1, maka pada dua bahwa limit fx nya ini yang mutlak x per x ini tidak ada atau tidak mempunyai limit atau tidak eksis, seperti itu. Jadi itu tadi. Kemudian selanjutnya untuk penyelesaian limit sendiri ada ini ya, ada 3. Kita nanti akan mempelajari 3 ini. Sebenarnya juga ada dengan metode turunan fungsi juga bisa. Nah tapi nanti karena kita belum belajar tentang turunan fungsi, nanti kita gunakan 3 ini dulu ya. Dengan metode substitusi langsung, yang kedua dengan metode pemfaktoran, yang ketiga dengan metode perkalian sekawan ini. Nah kemudian ini untuk metode langsung ini nanti digunakan, nah ini nanti tinggal kita substitusikan saja C itu kepada X nya, nanti menjadi FC nya itu, nah nilainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soalnya ya, di sini ada 2 ya, nanti tentukan nilai dari, nah nilai limit dari limit X mendekati min 2, fungsinya adalah 3x kuadrat min 6x plus 3. Nah ini yang kedua, limit x mendekati 1, 2x plus 6 per 4x. Nah untuk penyelesaiannya, nah diperhatikan di sini kalau tadi ya kita tinggal mensubstitusikan berarti c nya ini atau min 2 nya ini kepada x nya ini ada x berarti nanti x nya ini kita ganti dengan min 2, ini juga x nya kita ganti dengan min 2. Nah nanti tinggal kita operasikan di sini 3, kemudian min 2 dikuadratkan berarti 4, terus min 6 dikali min 2 berarti 12 ya, positif. Nah hati-hati nanti kalau kita x nya itu atau
nilai pendekatannya itu negatif, digunakan kurung sini ya, biar nanti tidak salah dalam mengalihkan ya. Hati-hati dengan tanda min. Nah, nanti karena min itu biasanya sangat beresiko. Nah, terus ini kita peroleh, ini tinggal kita operasikan biasa ya, 12. Ini 12-nya tetap, kita tinggal hitung saja. 24 tambah 3 dari 27. Kemudian contoh kedua. Nah, ini limit X mendekati 1 dari 2X plus 6 per 4X. Nah, sama, nanti kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan 1 ke X-nya ini. Nah, ini dari 2 kali 1 ditambah 6 ya, ini 2, ini ada X-nya berarti 1, ini juga ada X-nya berarti 1, berarti 2 kali 1 ditambah 6 per 4 kali 1, tinggal kita operasikan biasa. Ini tinggal kita tambahkan 8, ini 4, berarti 8 per 4 2. Nah, seperti itu ya, cukup mudah untuk metode substitusi langsung. Kemudian yang kedua, metode pemfaktoran. Nah, ini nanti untuk metode pemfaktoran sendiri ya, cara limit fungsi dan menghilangkan pembuat nol. Jadi nanti ketika ada fungsi yang kalau disubstitusikan nanti hasilnya ini ya selalu 0 per 0. Nah, ini selalu 0 per 0, maka kita harus menemukan pembuat nolnya itu. Nah, nanti intinya dalam limit fungsi jangan sampai nanti jawabannya ini 0 per 0 ya. 0 per 0 itu berarti kan tak tentu ya. Kalau 0 per sesuatu itu kan 0, tapi kalau sesuatu per 0 itu kan tak hingga ya. Nanti kalau 0 per sesuatu itu 0. Tapi kalau 0 per 0 kan jadi tidak tentu, dia itu 0 atau tak hingga, maka dinamakan bentuk tak tentu. Dan di limit ini jawaban yang dihindari atau tidak ada, ini 0 per 0. Kemudian berarti kita harus mengolahnya atau memanipulasinya dengan cara pemfaktoran ini tadi. Sebagai contoh kedua ini ya, limit X mendekati min 1 dari X kuadrat plus 2X plus 1 per X plus 1. Nah, di sini kalau kita selesaikan dengan metode langsung ya, di sini berarti nanti ini ada X, kita ganti dengan min 1 semua. Nah, dengan format yang sama dengan yang kiri, kita masih menulis limitnya. Hati-hati di sini ya, atau di sini sudah tidak pakai limit ya, ini karena kita sudah mensubstitusikan X, berarti nanti kita sudah tidak menggunakan limit. Berarti limit itu sudah tidak ditulis lagi selama atau setelah kita mensubstitusikan nilai limitnya ini ke dalam X ya. Nanti ini ada X, berarti kita substitusikan min satunya. Nah, ini kita substitusikan. Nah, kemudian akan kita hitung saja ya. Nanti kita hitung 1 dikuadratkan berarti 1 ditambah 2 kali min 1 berarti min 2. Berarti 1 dikurangi 2 ditambah 1 berarti 0. Yang bawah juga min 1 tambah 1 juga 0. Berarti jawabannya 0 per 0. Nah, ini kalau jawabannya ketemu 0 per 0, maka bentuknya kuadrat dan perperan atau bentuk rasional, maka kita harus memfaktorkannya ya, Nah, ini jawabannya tadi 0 per 0, maka kita perlu menggunakan pemfaktoran di sini. Nah, ini kita tulis lagi, kemudian karena bentuk yang atas itu bentuk kuadrat dan dia bisa difaktorkan, maka yang difaktorkan yang atas ya. Ini kita buat menjadi bentuk faktornya. Ya, ini dibuat kurung-kurung itu, kalau depannya kuadrat berarti sini X, sini X. Terus faktornya 1 kan berarti 1 dan 1. Terus kemudian untuk tandanya itu kalau itu di sini positif ya, ini positif berarti sini dan ini adalah positif juga. Nah, atau bisa juga ini negatif dan negatif, tapi disesuaikan dengan tengahnya. Kalau tengahnya positif berarti sini ya positif dan positif. Ini kita ini tinggal nanti kita review lagi, silahkan direview lagi materi tentang pemfaktoran ya. Ini intinya di pemfaktoran ini. Nah, kalau sudah kita faktorkan berarti kan sudah bisa kita coret ya, ini set. Nah, ini sudah kita bisa coretkan. Nah, ini kita coret saja, nanti tinggal
X plus 1 ya, ini limit dari X mendekati min 1 dari X plus 1. Berarti selanjutnya kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai X itu, nah nilai min 1 itu kepada X. Nah itu berarti min 1 ditambah 1 berarti jawabannya 0. Berarti nilai dari limit X mendekati min 1 dari X kuadrat plus 2X plus 1 per X plus 1 adalah 0 ya. Cukup mudah ya. Nah ini berarti intinya di sini nanti adalah kemampuan kalian untuk memfaktorkan ya tadi. Nah tadi untuk cara memfaktorkannya kita review lagi. Kalau ada bentuk kuadrat berarti nanti kita bisa memfaktorkan. Kemudian kalau di sini X kuadrat berarti depannya X, di sini juga X, kemudian belakangnya 1 berarti sini bisa kita pakai faktornya dari 1 adalah 1 dan 1. Kemudian nah kalau sudah ketemu dari bentuk faktornya kita bisa menghilangkan ini yang sama ini ya. Nah, ini. Kemudian kita peroleh bentuk X plus 1. Nah, tinggal kita nanti mensubstitusikan min 1 kepada X-nya, tinggal kita sudah memperoleh hasil. Gitu. Nah, kemudian untuk metode penyelesaian limit yang ketiga, kita bisa menggunakan metode perkalian sekawan ya ini. Sama nanti ketika kita masukkan 0 itu ke fungsinya ternyata atau nilai C-nya kepada fungsi jawabannya 0 per 0, maka kita nanti bisa menggunakan cara perkalian sekawan. Dan untuk perkalian sekawan biasanya nanti bentuk fungsinya adalah akar ya, nanti fungsi akar nanti kita bisa menggunakan perkalian sekawan. Nah, sebagai contoh yang ini, contoh ketiga, limit X mendekati 4, X per 4 ini, X plus 4, nanti kita, berarti ini bentuk akar, berarti nanti kita bisa menggunakan perkalian sekawan, yaitu sekawan dari akar X min 2. Nah, berarti kalau akar X min 2, sekawannya akar X plus 2, nah ini. Atau kita bisa mencoba dulu dengan mensubstitusikan nilai 4 ini kepada X ya. Nanti 4 ini ada X kita substitusikan berarti 4 min 4, dan sini juga akar 4 min 2. Nah, ketika kita substitusikan 4 kurangi 4 4, 2 kurangi 2 0. Berarti jawabannya juga 0 per 0. Kalau jawaban 0 per 0 maka kita harus menggunakan cara yang lain atau kita manipulasi biar jawabannya tidak 0 per 0. Berarti kita bisa menggunakan perkalian sekawan di sini. Nah, ini tadi ya sekawan, jadi yang bawah, sekawan yang bawah itu kalau akar X min 2 berarti sekawannya adalah akar X plus 2. Berarti kita tulis lagi limitnya tadi, kemudian kita kalikan dari ini sekawannya ini ya, sekawannya dari akar X min 2. Berarti sekawan dari akar X min 2 adalah akar X plus 2. Nah ini, jadi yang atas tinggal mengikuti. Jadi di sini nanti tidak harus yang pembaginya atau yang bawah ya. Nah tapi bisa juga yang pembilangnya ini. Jadi tidak harus penyebut, tapi juga pembilang juga kemungkinan bisa dicari sekawannya. Jadi intinya yang bentuk akar mana. Tinggal kita carikan sekawannya ketika jawabannya 0 per 0. Nah di sini kita tinggal mengoperasikannya kan saja ya. Ini yang atas tinggal kita tulis apa adanya saja, jangan di operasikan ya. Cukup kita tulis saja di sini di atas kita jajarkan saja. Nah yang bawah itu kalau kita mengalihkan sekawan berarti kan menyederhanakan ya, biar bentuknya lebih sederhana. Berarti nanti tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. Akar X kali akar X hasilnya X, min 2 kali plus 2 berarti min 4. Jadi nanti kita bisa, ini kita bisa coret karena atas bawah sama ya, coret saja. Jadi limit X mendekati 4 dari akar X plus 2. Kemudian kita substitusikan 4 ke X ya, menjadi akar 4 plus 2, berarti hasilnya 2 plus 2, jadi hasilnya 4. Berarti limit dari X mendekati 4
dari fungsi X min 4 per akar X min 2 adalah 4 hasilnya. Seperti itu, cukup mudah ya. Silakan untuk nanti lebih diperdalam lagi dengan latihan-latihan soal. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.